Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Buat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Padahal Indonesia ini kan banyak ikan, kaya akan ikan. Tapi kenapa IQ rakyat Indonesia ini bisa jauh di bawah negara-negara tersebut? Makanya kita nih sebagai rakyat biasa di Indonesia ini, tak usah lapor-lapor tuh korupsi-korupsi itu. Naikkan dulu IQ. Kenapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Dan kenapa rakyat Indonesia lebih suka bekerja di Malaysia berbanding Indonesia? Hari ini kita akan bongkar di channel Malaysia Infotot. Don't forget to subscribe guys. Kenapa Malaysia sering dilihat lebih maju berbanding Indonesia? Kenapa walaupun Indonesia mempunyai populasi jauh lebih besar, ramai rakyatnya memilih untuk bekerja di Malaysia? Adakah ini soal siapa lebih hebat? Atau ini sebenarnya soal struktur ekonomi, peluang pekerjaan dan kuasa mata wang? Hari ini kita akan bincang secara jujur dan berfakta. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor kan? BBM di sana RON 95 dan yang benar. Bukan RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 160 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Seringkali kita membandingkan kemajuan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Indonesia. Meski kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Kebijakan pemerintah yang stabil. Salah satu alasan utama adalah kebijakan pemerintah yang lebih stabil dan terarah. Setelah kemerdekaan, Malaysia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan industrial dan juga investasi asing. Petronas Twin Towers berdiri megah seperti lambang keberhasilan sektor energi dan juga industri di Malaysia. Lihatlah kawasan bisnis ini. Malaysia mengarahkan fokusnya pada sektor-sektor yang berpotensi. Dan hasilnya kini dapat kita saksikan bersama. 2. Infrastruktur yang terencana. Malaysia juga unggul dalam pengelolaan infrastrukturnya. Dengan program jangka panjang seperti Vision 2020, Malaysia berhasil membangun jalan tol, transportasi publik, hingga bandara yang modern. 3. Fokus pada pendidikan dan juga teknologi. Dalam bidang pendidikan, Malaysia berinvestasi besar-besaran untuk membangun universitas berkualitas. Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan investasi seperti ini, Malaysia tidak hanya membangun saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan mendatang. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Malaysia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama di sektor minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Tidak seperti Indonesia yang kerap menghadapi masalah tata kelola. Malaysia berhasil memaksimalkan ekspor untuk pembangunan ekonomi. Efisiensi seperti inilah yang membuat mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal. 5. Populasi yang lebih kecil. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia lebih mudah mengelola kebutuhan warganya. Urbanisasi dan perkembangan di sana lebih terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun, ini bukan semata soal jumlah, melainkan bagaimana suatu negara mampu mengelola sumber dayanya, baik manusia ataupun alamnya. Tentu saja setiap negara memiliki tantangan dan kelebihannya masing-masing. Meski Malaysia lebih maju di beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyusul bahkan melampauinya, asalkan yang mengelolanya benar-benar jujur, tidak korupsi. Dari sini kita boleh lihat, netizen Indonesia mengakui kemajuan Malaysia lebih daripada Indonesia. Mereka mengatakan bahawa pendapatan gaji di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia.
Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal Indonesia ini kan banyak ikan, kaya akan ikan. Tapi kenapa IQ rakyat Indonesia ini bisa jauh di bawah negara-negara tersebut? Makanya kita nih sebagai rakyat biasa di Indonesia ini, tahu salah lapor-lapor tuh korupsi-korupsi itu, naikkan dulu IQ deh. Kalau naikkan IQ berarti akan mengurangi korupsi, beda? Sekarang kalau IQ-nya naik itu kan cara berpikirnya berubah. Apa ya, di Malaysia semua hal terasa lebih rapi. Dari taman kota sampai transportasi publik semuanya rapi dan teratur. Tapi yang bikin aku kagum bukan cuma soal kotanya, sistem bantuannya juga jalan dengan serius. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun mereka diperhatikan. Ada program MyKasih, program bantuan tunai tanpa tunai untuk keluarga B40 yang langsung dikreditkan ke kartu penerima di supermarket tertentu. Program ini ngebantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dapur secara lebih teratur. Bahkan untuk tempat tinggal mereka juga diperhatikan. Ada PPR, proyek perumahan rakyat, rumah flat bersubsidi buat keluarga yang berpendapatan rendah supaya mereka punya tempat tinggal yang tepat dan layak. Bahkan untuk kesehatan mereka juga diperhatikan. Ada program MySalam, asuransi kesehatan gratis saat warga sakit, biaya rawat dibayar oleh pemerintah, cukup klaim lewat sistem digital tanpa ribet. Bahkan untuk anak-anak B40 juga diperhatikan. Ada program tunas dan bantuan kanak-kanak BKK, bantuan biaya sekolah dan kebutuhan harian biar nggak ada anak yang berhenti belajar cuman karena uang. Bahkan bantuan ini tuh disalurkan lewat Jabatan Kebajikan Masyarakat agar tepat sasaran. Yang bikin aku makin salut, mereka punya bantuan untuk ibu tunggal, kasih tunjangan dan dukungan sosial buat para ibu yang berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya. Selain tunjangan bulanan, mereka juga ada pelatihan kecil biar mereka tuh bisa mandiri. Semua ini mungkin terlihat sederhana, tapi efeknya tuh luar biasa bagi rakyat. Rakyat ngerasa negara hadir di setiap aspek kehidupan mereka. Kalau ke orang-orang Malaysia, hal apa yang buat kalian paling bangga? Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton, sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya? Ini gue nggak nyangka banget, Malaysia akan deklarasikan diri jadi negara maju tahun ini. Keren banget. Indonesia kapan ya? Udah gue no komen deh, kalian aja cobain komen. Nah, menurut Bank Dunia, untuk jadi negara maju tuh dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendapatan per kapita. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita orang Indonesia. Kedua, nilai ekspor. Ekspor Indonesia tuh bisa gede karena ketolong ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit. Dan nilai ekspor kita sekarang tuh udah kalah dari Malaysia guys, karena mereka mulai fokus di ekspor produk teknologi, salah satunya semikonduktor. Ketiga, dari segi infrastruktur dan investasi asing, Malaysia tuh sudah sukses menarik miliaran dolar investasi untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Coba bandingin di Indonesia, investor asing aja pada ragu karena birokrasi berbelit dan regulasi yang berubah terus. Kita punya rencana Indonesia Emas 2045. Nah, dari segi rencana aja kita udah ketinggalan 20 tahun dari Malaysia tetangga kita. Nah, kalian optimis nggak Indonesia beneran emas tahun 2045? Coba share pendapat kalian.
3 hal yang bikin gue kaget waktu pertama kali ke Malaysia. 1. Mereka semaju itu. 2. Biaya hidupnya lebih rendah dibanding standar layak di Jakarta. 3. Tapi upah minimum lebih tinggi. Beberapa kenalan gue share pengalaman pribadinya. Ada yang berobat ke 2 rumah sakit ternama di Indo, keluar 60 jutaan tapi belum sembuh. Pergi ke Penang, sembuh dengan obat yang harganya sejutaan aja. Ada yang kerjanya corporate middle manager di KL. Katanya, cuma di sini gue bisa afford masukin anak ke sekolah internasional. Di Jakarta mana sanggup. Terus kita membandingkan rumah dengan spek serupa, harga kurang lebih 1,6 miliar rupiahan. Di pinggiran Jakarta harga segitu perlu nyetir 1-2 jam ke business districts. Di pinggiran KL harga segitu, nyetir ke city center cuma 20-45 menit. Mungkin ini subjektif, tapi gue jadi gak heran sih kalau makin banyak orang Indo yang belajar, berobat, beli properti, kerja, tinggal di Malaysia. I'm Shinta, currently exploring the world's best opportunity. Jadi di sini, ramai rakyat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia mengakui yang taraf pendidikan, kesihatan dan kehidupan di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. So sampai situ sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe.